فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di pertengahan muka surat 129 dari Al-Bidayah wa Nihayah ini. Tayyib. Qala rahimahullahu taala wa qala al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Mardawai, terkadang Marduwai. Haddatsana Ali. Tayyib. Ini dohirnya termasuk apa? Bagian yang hilang ya dari tafsir Ibnu Mardawai. Sampai sekarang memang tak ditemukan tercetak secara lengkap. Haddatsana Ali ibnul Hasan ibni Ali, qala haddatsana Abu Hatim Ar-Razi, qala haddatsana Muhammad ibnu Abdullah Al-Ansari, qala haddatsana Humaid. Baik. Abu Ubaidah Al-Basri an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sara ila Badr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau pergi ke Badar, istasyarul muslimin, beliau meminta musyawarah dari kaum muslimin. Fa asyara alaihi Umar, Umar memberikan musyawarah saran kepada beliau. Summastasyarahum, kemudian lagi-lagi Nabi minta musyawarah. Faqalatil ansar, maka orang-orang Ansar berkata, ya ma'syarul ansar iyyakum yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai masyarakat Ansar, kalianlah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu idzan, jika demikian, la naqulu lahu kama qala Banu Israil li Musa, kami tidak berkata kepada beliau seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Walladzi ba'asaka bil haqq, demi zat yang mengutuskan Anda dengan kebenaran. Lau darabta akbadaha, seandainya Anda memukul akbadaha, yaitu apa? Dada-dada dari unta, maksudnya adalah betul-betul mengeraskan perjalanan ila barkil ghimat, yaitu ke danau Ghimat. Lattaba'nak, niscaya kami mengikuti Anda. Rawahu Ahmad an Abidah ibni Humaid an Humaid. Sanadnya dibahas enggak ya? At-Tawil an Anas bin Malik. Cuma yang Abidah tak tahu ya, Abidah bin Humaid tak dibahas sayang ya. Wa rawahu Nasa'i min an Muhammad ibn al-Musanna an Khalid ibn al-Haris an Humaid an Anas bihi. Baik. Si dohirnya boleh saling menguatkan ya ini semua ya. Qal wa akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihih an Abi Ya'la an Abdul A'la ibni Hammad an Mu'tamir an Humaid an Anas bihi nahwah. Baik, disebutkan dalam catatan kaki, kesimpulannya sahih ala syarti syaikhain, tamam. Kemudian qal faslun fi dukhuli Bani Israilati, bagaimana masuknya Bani Israel ke lembah Tih itu. Oh ya? Yang kat sini apa maksudnya? Yang muka surat 29 ni. Last sekali tu dia tulis. Macam Al-Bidayah wa Nihayah. Jilid 9, jilid 2. 9. Tak tahu ya. Apakah ini istilahnya cetakan yang lama yang muktamad? Tak tahu ini. Wallahu alam. Baik. Qal wa ma jara lahum fihi minal umuril ajibah, dan perkara-perkara aneh yang terjadi pada mereka. Qad dzakarna nuqula Bani Israil an qitalil jabbarin, kami telah menyebutkan mundurnya Bani Israel dari memerangi para jabbarin. Wa anna Allah ta'ala aqabahum bittih, dan Allah ta'ala menghukum mereka dengan At-Tih, yaitu berputar-putar di negeri, berpusing-pusing di lembah itu. Wa hakama bi annahum la yakhrujuna minhu ila arba'ina sanah, dan Allah menghukumi bahwasanya mereka tidak akan keluar dari daerah situ selama 40 tahun.
Walam ara fi kitabi ahlil kitab qissatanukulihim an qitalil jabbarin. Saya tidak melihat dalam kitabnya ahli kitab cerita bagaimana mundurnya mereka dari memerangi para jabbarin. Walakin fiha, tapi di dalamnya anna Yusha jahazahu Musa liqitali ta'ifatin minal kuffar. Dipersiapkan oleh Nabi Musa untuk memerangi sekelompok orang dari orang-orang kafir. Wa anna Musa wa Harun, apa nih? Wa anna Musa wa Harun wa Khaur. Ini Khaur siapa lagi? Nama orang kah? Khaur. Jalasu ala ra'si akamah. Mereka duduk di atas kemuncak dari bukit kecil. Akamah, bukit kecil. Wa rafa'a Musa asah. Musa mengangkat tongkatnya. Fakullama rafa'aha intasara Yusha alaihim. Setiap kali Musa mengangkat tongkatnya, maka Yusha berjaya mengalahkan mereka. Wa kullama malat yaduh biha, setiap kali tangan Nabi Musa miring dengan membawa tongkat tadi, mintaat, mungkin karena letih, au nahwih, atau semacam itu, ghalabahu ulaik, maka orang kafir mengalahkan Yusha. Aneh-aneh, dikendalikan dengan tongkat. Wa ja'ala Harun wa Khawar atau Khaur, tak tahu nih Khaur itu siapa. Yuda imani yadai, dan mulailah Harun dan Khaur menopang kedua tangan Nabi Musa min'an yaminih wa shimalih, dari sebelah kanan dan kirinya. Dzalikal yaum, pada hari itu, ila ghurubis syams, sehingga matahari terbenam. Fantasara hizbu Yusha, maka tentara Yusha menang alaihi salam. Wa indahum, menurut mereka, anna Yasrun kahina Madian, dukun dari Madian, wa khotana Musa, yang mana dia juga khotan. Khotan ini apa arti khotan ya? Anak tiri kah khotan itu kalau tak salah? Anak tirinya Nabi Musa alaihissalam. Balaghahu maka min amri Musa, sampai kepadanya berita tentang peristiwa Nabi Musa. Wa kaifa azfarahullahu bi'adubihi Fir'aun, dan bagaimana Allah tapi kira-kira sesuai nggak? Anak tiri kah? Berarti iparnya. Tapi kalau mungkin ya, kalau ipar, yaitu ipar tapi dari jalur lelaki, yaitu ipar bagi lelaki. Kalau hamu, ipar perempuan. Karena apa? Nabi Musa menikah dengan wanita Madian. Bagaimana Allah memenangkan Musa terhadap musuhnya, yaitu Fir'aun. Faqadima ala Musa musliman, maka dia datang kepada Nabi Musa sebagai seorang muslim. Wa ma'ahu ibnatuhu susahnya bacanya ya. Sifuwaro, zaujatu Musa, istrinya Musa. Wa benaha minhu, dan kedua anaknya dari Musa, Jarshun wa Ghazur, enggak tahu Ghazur kah Ghazir, tak tahu. Fatalaqahu Musa wa akramah, maka Nabi Musa menyambutnya dan memuliakannya. Wajtama'a bihi syuyukhu Bani Israel, berkumpullah dengannya para pemuka Bani Israel atau pemimpin Bani Israel. Wa azzamuhu wa ajalluh, mereka mengagungkan dan membesarkannya, mengakui kebesarannya. Wa dzakaru annahu ra'a kasrata jtima'i Bani Israil ala Musa, mereka menyebutkan bahwasanya orang ini melihat banyaknya Bani Israel yang berkumpul di sekeliling Nabi Musa fil khusumatil lati taqa'u bainahum, di dalam persengketaan yang terjadi di antara mereka. Fa asyara ala Musa ayyaj'ala 'alan nasi rijalan umana, yaitu kasihan Nabi Musa terlalu banyak beban mengurusi persengketaan sebanyak itu, maka dia ini siapa dia tadi namanya tuh? Si siapa? Yasrun menyarankan kepada Nabi Musa untuk menetapkan adanya orang-orang terpercaya untuk mengurusi orang-orang itu. Atqiya, yang bertakwa, agar ya membantu Nabi Musa menyelesaikan urusan orang-orang itu.
A'ifa, orang-orang yang menjaga kehormatan. Berarti apa? Ya ifah, afif, tidak korupsi dan semacamnya. Yubghiduna risya, ya, tidak suka diraswah, disuap. Wal khiyanah, ya, membenci pengkhianatan. Fa yaj'alahum 'alan nasi ru'usa uluf. Maka kemudian Nabi Musa menetapkan yang memimpin umat manusia itu apa diartikan ya? Yaitu memimpin setiap 1.000 orang gitu kah? Para pemimpin yang memimpin beribu-ribu orang, setiap orang memimpin 1.000 kalau betul cara menerjemahkannya macam itu. Waru'usami'in, ada juga yang memimpin setiap 100 orang. Waru'usa khamsin, ada yang memimpin 50 orang. Waru'usa asyarah, ada yang memimpin 10. Fayaqdu bainan nas. Kemudian para pemimpin ini yang memberikan keputusan di antara orang-orang. Ya, ada tingkat desa, mungkin ada tingkat apa yang lebih tinggi dan seterusnya. Fa idza askala alaihim amr ja'uk. Kalau memang perkaranya rumit bagi mereka, barulah mereka mendatangimu. Jadi biar Nabi Musa tidak terlampau letih mengurusi entah berapa ratus ribu orang itu. Fa fasalta bainahum. Kemudian Anda yang memberikan keputusan di antara mereka, ma askala alaihim, perkara yang rumit bagi mereka. Fa fa'ala dzalika Musa. Nabi Musa melakukan itu alaihi salam. Lalu mereka berkata, tentunya cerita yang sampai seperti ini, la nusaddiquhu wa la nukadzibuh. Mungkin benar dan tidak mustahil itu. Kita tidak membenarkan dan juga tidak menyalahkan. Perkara yang mungkin saja. Wa dakhala banu Israil al-bariyah. Bani Israel memasuki suatu pedalaman. Ingda Saina, yaitu di Gunung Sinai. Fi syahris salis, di bulan ketiga. Min khurujihim min Misr, sejak dari keluarnya mereka dari Mesir. Wa kana khurujuhum fi awwali sanatil lati syuri'at lahum. Keluarnya mereka adalah di awal tahun yang disyariatkan untuk mereka. Wahya awalu faslir rabi, awal dari musim semi. Faka'annahum dakhaluti fi awali faslis soif. Sepertinya mereka memasuki tih itu di awal musim panas. Wallahu a'lam. Qalu wa nazala banu Israila haula turi Sina. Bani Israel singgah di sekeliling gunung Sinai. Wa sa'ida Musa al-jabal. Nabi Musa menaiki gunung. Fakallamahu rabbuh. Rabbnya mengajaknya bicara. Wa amarahu ayyudzakira banu Israil ma'an amallahu bihi alaihim. Dan Allah memerintahkannya untuk mengingatkan Bani Israel tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan pada mereka. Min inja'ihi iyahum min fir'aun. Yaitu bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari Fir'aun wa qaumih. Wa kaifa hamalahum ala misli janahai nasar, dan bagaimana Allah mengangkut mereka di atas bagaikan apa, dua sayap burung nasar. Entah cerita apa tak tahu. Min yadih, dari tangannya, wa qabdatih, dari tangannya dan genggamannya. Wa amarahu ayya'mura bani Israil ayyatatahharu, dan memerintahkan Musa agar memerintahkan Bani Israel agar mereka bersuci, wa yaghtasilu, dan mandi, wa yaghsilu siyabahum, mencuci pakaian mereka, wa yasta'iddu ilal yaum as-salis, bersiap-siap ke hari yang ketiga. Fa idza kana fil yaumis salis, jika sudah masuk hari ketiga, fal yajtami'u haulal jabal, hendaknya mereka berkumpul di sekeliling gunung ini. Wala yaqtaribanna ahadun ilaihi minhum ilaih, jangan sampai ada seorang pun dari mereka yang mendekat kepadanya. Faman dana minhu qutil, barang siapa mendekat kepadanya akan dibunuh. Enggak tahu ada cerita sampai macam ini. Hatta wala syai'un minal bahaim, sampai bahkan satu hewan pun tak boleh mendekat. Madamu yasma'una sautal qarn, selama mereka mendengar suara trompet. Fa idza sakanal qarn, jika trompetnya telah berhenti bersuara, faqad halalakum antar taquhu, telah tiba waktunya, telah halal, telah boleh bagi kalian untuk menaikinya. Fasami'a banu Israil dzalik, maka Bani Israel
mendengar itu. Wa ata'u mereka taat, wa ghtasalu mereka mandi, wa tanazzafu membersihkan diri, wa tatayyabu memakai wewangian. Falamma kana al-yaumus salis tatkala tiba hari ketiga, raqibal jabala ghamamatun azimah. Gunung itu dinaiki oleh mendung yang tebal. Wa fiha aswatun wa buruk. Ada suara-suara dan ada petir. Wa sautu asyur. Suara trompet. Syadidun jiddan. Sangat keras. Fafazi'a Banu Israel min dzalika faza'an syadidan. Banu Israel sangat terkejut dengan itu. Wa kharaju. Mereka keluar. Faqamu fi safhil jabal. Mereka kamu itu berdiri kah atau tinggal ya? Berdiri di tepi gunung. Wa ghasyiya al-jabala dukhanun azim. Ada asap yang tebal yang meliputi gunung itu. Fi wasatihi amudun nur. Di pertengahannya ada tiang cahaya. Kalau sampai keagungan macam ini, bagaimana setelah itu mereka masih cari-cari itu ya, cari-cari Tuhan yang lain. Cari apa itu? Patung apa itu untuk menyembah patungnya yang dibuat Samiri. Ini terlampau aneh memang. Bagaimana masih nyari Tuhan yang lain? Tuhannya menampakkan ayat-ayat yang sehebat itu, mukjizat yang sebanyak itu. Wa tazalzalal jabal. Gunungnya sampai bergoncang. Kulluh semuanya. Zalzalatan syadidah dengan kegoncangan yang keras. Wastamarra sautus sur. Suara trompet itu masih terus berlanjut. Wahwal buk sama trompet buk. Washtadda ya semakin keras. Wa Musa alaihissalam fauqal jabal. Sementara Nabi Musa alaihissalam ada di atas gunung. Jelas ini macam ada kemungkaran ya. Justru Allah bertanya, wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa. Apa yang menyebabkan engkau tergesa-gesa meninggalkan kaummu wahai Musa? Nabi Musa mengatakan, hum ulai ala asari. Mereka itu ada mengikuti jejak saya untuk naik. Kalau yang ini kan memang mereka dilarang naik. Nah, paling cerita Bani Israelnya yang salah. Jelas Quran yang betul. Memang apa Bani Israelnya berlambat-lambat bukan karena Allah mengancam barang siapa naik akan dibunuh, bukan. Mereka yang berlambat-lambat. Nah, Nabi Musa pengen segera karena ingin mencari ridha Allah. Nabi Musa bekak dia bawa. Apa? Nabi Musa bekak dia bawa. Tapi tak mungkin. Istilahnya jelas terjadi perselisihan kan antara ayat dengan cerita di sini. Cerita di sini Allah yang menyuruh Nabi Musa untuk melarang Bani Israel naik sampai suara hilang lah. Dan seterusnya hewan pun tak boleh naik, bahkan diancam dibunuh lagi. Baik. Qal wallahu yukallimuhu wa yunaji. Allah mengajak dia bicara dan berbisik-bisik dengannya. Wa amara Rabbu azza wa jalla Musa ayyangzil. Allah azza wa jalla memerintahkan Musa untuk turun. Faya'muru Bani Israil ayyaqtaribu minal jabal. Kemudian memerintahkan Bani Israel untuk mendekat ke gunung. Baik, kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu a'lam. Ataukah peristiwanya berkali-kali? Tak tahu juga. Entah. Seolah kalau kata cerita ni macam tak ada yang baik daripada benda saya. Ada orang yang baik lagi. Iya, seakan-akan cerita tuh serba palsu ya. Kecuali kalau mungkin yang sedikit, tapi yang sedikit pun ditindas, ditekan atau apa. Enggak tahu. Nabi Harun itu hampir dibunuh ya. Wakadu yaqtulunani, hampir-hampir mereka membunuhku, melampau sangat. Nauzubillah.